Video ini disponsori oleh BSI. Kuliah BSI aja. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Melihat mobil drifting itu enak. Kombinasi perpaduan antara manusia dan mesin yang kompak menghasilkan teknik menikung yang indah. Seperti melihat olahraga atletik yang diperagakan oleh atlet berbadan indah. Manusia normal non-LCGC, maksud kami LGBT, yang melihat lawan jenis melakukan gerakan yang susah itu menghibur. Siawa siwa cerewet kumono Kasetnya udah beredar. Tambah cikgu, tapok lu ya. Wah heran bener gue jadi lupa. Begitu pula dengan drifting. Manusia senang otomotif melihat mobil seksi melakukan gerakan yang susah, sangat menghibur. Tapi, apakah drifting? Mungkin bahasa Indonesianya ngesot. Macam suster ngesot. Drifting adalah dengan sengaja melepas grip atau cengkraman ban belakang. Dengan kata lain dalam bahasa Inggrisnya oversteer. Dengan tetap mengontrol arah kendaraan dengan baik, melahap tikungan. Di mana ban depan tetap mendapatkan grip dan ban belakangnya slip. Sehingga arah mobil melebihi arah tikungannya. Pertanyaannya, buat apa? Apakah teknik nikung drift ini lebih kencang dibandingkan dengan menikung normal dengan menjaga grip dan apex yang tepat? Kami jelaskan sedikit mengenai melahap tikungan yang normal. Cara normal melahap tikungan di sirkuit adalah seperti ini. Secara sederhana penjelasannya adalah mengambil garis yang paling lurus, yang paling sedikit belokannya. Karena semakin banyak belok, semakin besar resiko terlepas dari grip. Berbeda dengan drifting, seperti yang saya bilang tadi, ban belakangnya terlepas dari grip dan ban depannya sebisa mungkin mengarah ke arah tujuan yang diinginkan. Jadi apakah drifting adalah cara menikung yang lebih kencang? Jawabannya adalah tidak. Drifting itu lebih lambat. Hanya murni untuk keindahan dan kesenangan. Sedikit sejarah mengenai drifting. Diawali dari Jepang pada tahun 70-an, seorang pembalap motor yang berubah menjadi pembalap mobil yang kemudian menciptakan teknik drifting. Namanya Kunimitsu Takahashi. Kemudian ada Drift King, namanya Keiichi Tsuchiya, yang mempopulerkan lagi di tahun 80-an dengan drifting di jalanan pegunungan Jepang. Jadi sangat populer, ditonton orang banyak. Orang ini juga membuat kompetisi drifting yang pertama, namanya D1GP. Terkenal sampai dibuat di Amerika. Kemudian diikuti Amerika dengan Formula Drift yang justru malah lebih populer saat ini. Untuk Indonesia, negara tercinta, pertama kali kompetisi drifting adalah Achilles Drift Battle tahun 2009 di IEMS. Setelah itu banyak kejuaraan klub yang namanya Drift Bash di Sentul dan Kemayoran. Kejurnas untuk drifting pertama kali diadakan tahun 2013 yang saat itu direncanakan ada 5 seri. Tapi karena alasan yang tidak jelas, seri ketiga tidak selesai sampai akhirnya membuat tahun 2014 kering drifting competition. Namun 2015 kembali ada dan kami menunggu yang 2016. Jadi sebenarnya kompetisi drifting ini apa? Apakah balapan? Tidak. Ini adalah kompetisi keindahan. Pada kompetisi drifting ada 2 tahap, kualifikasi dan kompetisinya. Kualifikasi untuk menentukan urutan skill para pesertanya. Yang dinilai adalah angle driftnya, garis pada track, kecepatan pada saat drifting, bukan kecepatan start finish, dan style. Bagian yang style ini sebenarnya penilaiannya agak subjektif. Kemudian dari kualifikasi tersebut dapat urutan.
Urutan teratas di pairing dengan urutan yang terbawah, kedua teratas di pairing dengan kedua terbawah, dan seterusnya. 2 kali run, yang pertama yang kualifikasi atas di depan, yang kedua kualifikasi bawah di depan. Penilaiannya adalah untuk yang depan hampir sama dengan menilai pada saat kualifikasi. Untuk yang belakang yang dinilai adalah seberapa dekat jarak dengan mobil depan. Benar-benar seru dan harus benar-benar punya skill drifting dan baca pikiran mobil depan. Lalu bagaimana caranya ngedrift? Intinya memang slip ban belakang. Jadi ada beberapa metode. Yang pertama adalah clutch kick. Artinya kopling kita lepas secara mendadak macam mau nyeprin biasa, tapi sambil keadaan mobilnya jalan. Tentu di gigi yang rasionya pas dengan torsi maksimal mesin. Metode kedua adalah e-brake, maksudnya adalah pakai rem tangan. Injak kopling, tarik rem tangan sambil belok, kemudian lepas dan isi tenaga. Metode ketiga adalah dengan momentum. Mobil harus agak kencang dan membelok berzigzag, kemudian lepas grip dan isi tenaga. Mobil untuk drifting juga harus tepat. Mobil yang bisa dibuat drifting adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Rear wheel drive, karena kalau front wheel drive namanya ngepot, bukan drifting. Memakai LSD atau limited slip differential, karena tanpa itu nanti driftingnya hanya satu ban saja. Suspensi sebaiknya yang kompetisi, yang bikin mobil lebih stabil, meminimize body roll. Kemudian disarankan suspensi yang independen, ya memang ujung-ujungnya untuk kestabilan mobil. Kemudian tenaga mesin yang cukup, karena tidak perlu terlalu besar, dan sebaiknya jangan yang bertransmisi otomatis, karena lebih susah. Kecuali memang tenaga mesinnya besar sekali. Lalu apakah mobil yang terbaik untuk drifting? Berdasarkan popularitas di kalangan drifter di dunia ini adalah ini, Nissan Silvia yang S14. Silvia jarang sekali terlihat di Indonesia karena memang jarang dimasukin oleh importir umum dan ATPM Nissan tidak mau masukin karena terlalu mahal nantinya. Sedikit sejarah mengenai Nissan Silvia. Di awal tahun 1965 dengan kode CSP311 juga dikenal dengan nama Datsun 1600 Coupe karena bermesin 1600 cc. Diproduksi hanya 3 tahun saja dan hanya terproduksi 554 unit. Dilanjutkan tahun 1975 adalah Nissan Silvia S10 atau dikenal juga dengan nama Datsun 180 SX bermesin 1800 cc untuk Jepang dan 2000 cc untuk Amerika. Kemudian generasi selanjutnya di tahun 1979 dengan kode S110. Ada yang model coupe, ada juga yang model hatchback. Varian mesinnya ada banyak, namun salah satunya berturbo. Kami suka turbo. Generasi selanjutnya adalah Nissan Silvia S12, diproduksi dari tahun 1983 sampai dengan 1988. Sama dengan generasi sebelumnya, ada versi hatchbacknya. Pilihan mesin turbonya ada yang 1800 cc dan ada yang 2000 cc. Ada juga yang normally aspirated V6 3000 cc. Bentuknya menarik sekali, dengan gaya lampu ngumpet. Dilanjutkan tahun 1988 sampai dengan 1994 diproduksi generasi selanjutnya yaitu Nissan Silvia S13 yang juga dikenal dengan Nissan 180SX atau di Eropa namanya 200SX, di Amerika namanya 240SX. Melihat tampangnya mobil ini sangat mirip dengan Nissan Zefiro generasi pertama dan pada Nissan S13 ini Nissan memperkenalkan kepada dunia mesin legendary yaitu SR20 DET. Suatu mesin 2000 cc yang berturbo. Dilanjutkan generasi mobil merah ini yaitu Nissan Silvia S14 atau Nissan 200SX atau di Amerika namanya 240SX karena memang ada versi 2400 cc. Diproduksi dari tahun 1995 sampai 2000, mesin legendary SR20 DET masih dipakai di mobil ini. Kemudian generasi terakhirnya adalah ini, Nissan Silvia S15, diproduksi tahun 99 sampai dengan 2002. Dan SR20 DET masih dipakai di generasi terakhir Nissan Silvia ini. Kembali ke yang merah. Mobil ini memang termasuk yang paling ideal untuk drifting. Tapi untuk kompetisi drifting harus dimodifikasi. Untuk itu kami memanggil drifter Indonesia yang ternama. Ini adalah Dwiki Dipo. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara video dan tekan tombol jempol ke atas. Dan subscribe channel Motomobi apabila belum.
Nissan Silvia biru ini telah dimodifikasi habis-habisan untuk kepentingan drifting. Mesinnya Supra 2JZ GTE yang hanya dituning 400 horsepower saja. Mesin 2JZ GTE itu sebenarnya bisa sampai 1000 horsepower lebih. Roll cage yang lengkap. Sampai masuk ke mobil ini susah karena postur badan mobil yang tidak terlalu kurus. Radiatornya dipasang di belakang untuk weight distribution yang lebih seimbang. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami minta diajarkan drifting oleh Dwiki Dipo. Kalau misalnya mau belajar drifting pertama kali itu paling gampang itu U-turn. Lalu kalau udah bisa U-turn, buat donat, lalu buat angka 8. Kalau udah bisa 3 itu, tinggal ngelatih lagi nyamain feeling sama mobil supaya kita bisa semakin menyatu sama mobil. Ya setelah itu ya tinggal naluri sendiri yang bermain. Ini merupakan kombinasi yang sempurna. Guru yang benar dan mobil yang benar membuahkan kata-kata drifting itu mudah. Kombinasi perpaduan tenaga dan arah ban depan, semakin Anda menyatu dengan mobil semakin mudah ngedrift. Walaupun awal-awal mencoba ada gagalnya. Buat Anda yang punya mobil memenuhi persyaratan jadi mobil drift dan ingin latihan drifting, ingat, jangan latihan di jalanan umum. Drifting sangat berbahaya karena ban belakang mobil tidak menapak, sehingga apabila gagal kontrol bisa liar arah mobil. Latihan di tempat yang dedicated, tertutup, sehingga tidak membahayakan orang lain. Although it feels like heaven, I can't wait forever. Old habits are hard. Oh iya, selain Anda harus punya kantong yang dalam untuk membeli mobil yang bisa ngedrift, Anda juga harus punya kantong yang dalam untuk beli bannya, karena drifting sangat menghabiskan ban. Dwiki Dipo apabila latihan saja menghabiskan 4 ban. Jadi intinya drifting adalah keindahan, skill mengontrol mobil yang teramat sangat seru. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi. Semua ini adalah opini pribadi saya dan kami tidak dibayar oleh siapapun kecuali BSI. Kuliah BSI saja. Follow sosial media kami yang lain dan terima kasih telah menonton.